Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Aksi mahasiswa serukan tangkap dan adili Jokowi serta bongkar Fufu Fafa. Wow, ngeri-ngeri sedap ini ya. Ternyata masyarakat hari ini sudah bersatu, mereka akan menanti dan mengadili seorang Jokowi setelah lengser. Bahkan akan membongkar masalah soal Fufu Fafa. Nah, kapanpun yang namanya Jokowi, yang namanya ijazah Jokowi, yang namanya akun Fufu Fafa ini tetap dibicarakan karena masih belum terbongkar siapa milik mereka, begitu kan ya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung hal-hal kayak begituan masyarakat sudah mulai menyadari bahwa Fufu Fafa itu bagaimana. Mahasiswa sudah mulai menyadari bagaimana kepemimpinan dari seorang Jokowi. Ya, banyak ketidakpuasan terhadap pemimpin seorang Jokowi, dianggap cawe-cawe, dianggap hukum dipereteli, demokrasi mengalami kemunduran yang sangat luar biasa, sehingga masyarakat akan tahu posisi sekarang ini. Kita lihat saja ya, di era seorang Prabowo kepemimpinannya transformasi dari dari pemimpin seorang Jokowi ke Prabowo. Kabarnya Prabowo ini tidak lagi membicarakan masalah soal kayak begituan, begitu kan. Soal Fufu Fafa, adili Jokowi atau bagaimana. Prabowo itu lebih fokus pada ekonomi ya. Lebih ekonomi, lebih ya ada kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Tetap mereka konsistensinya di situ. Terkait dengan Jokowi akan diadili, Fufu Fafa ini dibongkar. Saya setuju sekali ketika seorang pemimpin nantinya kalau memang ada ketidakpuasan masyarakat, walaupun lembaga survei menyatakan bahwa ada kepuasan yang sangat luar biasa, tapi ada satu sisi masyarakat tidak puas terhadap orang yang kemudian dipimpin oleh seorang Jokowi. Saya kira mahasiswa itu kan sudah berani, begitu kan ya, sudah menelusuri ya, sudah mengetahui bahwa siapa pemilik akun Fufa itu sebenarnya. Makanya istana kabarnya akan mencoba untuk menghapus ya postingan-postingan yang kemudian tidak senonoh itu. Coba kita baca lagi komentar-komentar dari netizen. Ini, aksi mahasiswa serukan tangkap dan adili Jokowi serta bongkar Fufu Fafa. Kalau kelak terbukti emang harus diadili. Nah, kita tahu bahwa yang namanya mengadili, yang namanya rakyat ya silahkan, begitu kan. Ya, ada yang kemudian pro terhadap kontra, ya, pro dan kontra. Tolong aksi seperti ini diwujudkan dengan tindakan nyata ya Biro Hukum Universitasnya Islam ya, ormas, dan ajukan gugatan. Kalau perlu fasilitasi dan bantu dukungan ya, meski baru sebatas komentar atas berita media. Bayar UKT mahal, kartu pinter dan gak tepat sasaran, membuat ya kesemuanya ortu bundir. Ini iya, begitu kan. Artinya apa? Artinya terkait dengan soal-soal kayak beginian, ya harus seorang Jokowi kalau memang diadili, adili saja, begitu. Seret kepada pengadilan. Artinya apa? Kita bukti di pengadilan. Kita kan negara hukum dan demokrasi. Buktinya adalah di pengadilan, bukan main hakim sendiri. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa di negara-negara lain kalau ada pemimpin yang kemudian cawe-cawe, KKN, nepotisme yang dimainkan, ini yang diadili oleh warganya sendiri, begitu kan. Ya, apalagi anak buahnya Kim Jong Un, jangan coba-coba di situ, begitu kan. Didar, ya meninggal. Siapapun orangnya di situ. Makanya kebijakan-kebijakan dari seorang Jokowi, dari seorang Prabowo ini nantinya, begitu kan ya, tidak hanya masalah soal gaji yang dinaikkan, percuma, begitu kan. Gaji dinaikkan percuma ya. Kenapa? Karena yang praktek korupsinya yang begitu kuat. Semakin naik gajinya dinaikkan, korupsi ya semakin itu aja, begitu ya. Apalagi masalah terkait masalah soal hukum, begitu kan. Hukum itu bisa dibeli tergantung siapa yang mempretel itu. Kita lihat saja Pak Mahfud MD membongkar habis-habisan masalah seorang Jokowi 3 periode. Kita lihat saja ya, 3 periode lalu kemudian mereka mengatakan ya seorang seorang Mahfud MD seolah-olah di lobby, begitu kan, untuk bisa menggaungkan 3 periode. Untungnya Pak Mahfud itu menolak, PDP itu menolak, begitu, karena ini bertentangan dengan konstitusi kita ya. Jadi ayolah kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik di negara kita harus benar-benar ada, begitu kan ya. Jangan sampai ini kan lengah pada hal-hal kayak begituan. Makanya
situasi dan kondisi hari ini, kalau ingin menyeret seorang Jokowi ya silakan adili seorang Jokowi, apalagi masalah soal Fufu Fafa yang kemudian sekarang ini menjadi trending topik ya, bahkan ini menjadi trending topik di situ begitu. Makanya saya menganggap ya bahwa kalau teman-teman mahasiswa ingin mengadili seorang Jokowi ya silakan, tidak ada yang salah di situ. Karena sebagai manusia begitu, sebagai masyarakat ada yang salah dan ada yang tidak dan sebagainya. Coba kita baca terlebih dahulu begitu kan. Ini agak seru begitu dari tempo.com ya. Soal berita seorang Jokowi ya. Jokowi maaf, kita baca dulu ini. Saya tampilkan ini. Aksi mahasiswa serukan tangkap dan adili Jokowi serta bongkar Fufu Fafa. Ada yang mau ikut nggak? Kalau mau ikut, klik di kolom komentar di situ. Coba kita baca. Seorang peserta demo yang mengenakan penutup wajah dan kepala saat mengikuti aksi mahasiswa di depan gedung DPR, Jakarta, Selasa 8 Oktober 2024. Aksi tersebut merupakan bentuk protes para mahasiswa atas dosa-dosa yang dinilai ya dilakukan oleh Joko Widodo selama 1 dekade ya menjabat sebagai seorang presiden. Nah, inilah yang kemudian banyak orang mengatakan bahwa adili aja Fufu Fafa ini begitu, bongkar habis-habisan di situ. Karena ini bukan soal punya Gibran atau tidak, bagi kami semoga saja ini bukan punya Gibran. Ya, kalau toh pada akhirnya diduga punya Gibran lalu kemudian dilantik menjadi wakil presiden, berarti kita kan dipimpin dari orang-orang yang kemudian ya selama ini begitu kan ya, yang selama ini mengadu domba, kan begitu logikanya. Kalau ini memang diduga punya Gibran, tapi sampai sekarang ini kan orang belum menyebutkan siapa punya Fufu Fafa itu begitu kan. Artinya selama ini kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini harus tuntas begitu. Jadi jangan lengah begitu masyarakat ya 2 hari atas sekarang sudah mulai tenggelam soal kasus-kasus pembubaran diaspora begitu kan ya, diskusi diaspora itu sudah bubar, sudah nggak tahu ya arahnya kemana begitu. Tapi yang jelas setiap peristiwa ada yang peristiwa yang begitu wow begitu yang menimpa pada istana, biasanya kan ada kasus-kasus baru yang kemudian seolah-olah menjadi perhatian begitu. Saya kira inilah politik yang ada, kita harus mewanti-wanti, kita harus menjaga dan kita mengawasi betul apakah nanti Fufu Fafa itu benar-benar punya orang lain atau punya Gibran. Kita tunggu saja. Kominfo yang tahu karena pintu masuknya adalah Kominfo. Pak Kapolri bisa tahu di situ begitu. Mungkin karena punya intelijen dan sebagainya. Inilah saya kira bagus rasanya untuk teman-teman yang kemudian untuk menelusi hal-hal kayak beginian. Ya biar menjadi efek jerah lah kepada siapapun di situ. Jadi ini rasanya masyarakat agak bingung begitu kan ya. Fufu Fafa itu muncul terus. Fufu Fafa muncul lagi. Sampai kapanpun nama Fufu Fafa itu akan muncul ya. Sampai di detik-detik akhir seorang Gibran mau lengser, Fufu Fafa itu akan tetap muncul ya. Namanya orang kan tidak tahu di dalamnya begitu. Artinya masyarakat itu ya hari ini kenapa mau mengadili Fufu Fafa? Karena akibat ketidakpuasan pemerintah yang kemudian seolah-olah begitu kan ya. Fufu Fafa ini tidak ditemukan begitu. Padahal kalau kita amati begitu kan gampang saja Kominfo untuk menentukan itu. Siapa pemilik akun itu, satset jadi mereka. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcaster Ayan ini, jangan lupa di subscribe.